Ada yang memang dibatasi, ada yang sama sekali yang tidak boleh. Kalau yang sama sekali tidak boleh itu seperti creamer. Creamer itu tidak boleh, pewarna, perasa, ya. Kalau yang dibatasi itu ya konsumsi minyak lemak itu dibatasi. Karena kondisi sekarang kan kondisi yang baru belum sehat. Gitu, Bu. Berapa lama eloknya harus puasa ni lah, lebih kurang ni kan, berapa lama? Rata-rata untuk perbaikan metabolisme tubuh itu dibutuhkan antara 2 sampai 4 bulan. Rata-rata ya, tetapi aktualnya kan masing-masing orang beda-beda aktualnya. Gitu. Jadi kan kita tidak bisa memastikan itu namanya tubuh manusia, tetapi berdasarkan biodata kesembuhan pasien itu ya antara itu. Target kita sih selama 4 bulan itu bagaimana metabolisme tubuh itu kembali ke struktur awal. Jadi tugasnya kita itu kan bagaimana fitur-fitur yang ada di tubuh manusia itu kembali pada asalnya. Misalnya lambung itu kan kayak kasus ibu, ya itu pasti kan lambungnya kecenderungannya netral, pH-nya kan tidak asam lagi, ya. Nah itu bagaimana dikembalikan ke pH awal, pH 1 sampai 2 gitu. Nah, itu prosesnya seperti itu, Bu. Saya sekarang nih makan apa jadi kembung. Makan apa? Makan tak macam tak boleh makan, bukan makan ni pun, makan sayur pun jadi kembung. Macam tak boleh masuk. Karena itu ada radang lambung, Bu. Ada luka di lambungnya gitu. Nah, dari radang lambung itu akibatnya kan struktur metabolisme tubuh secara hormonal, kondisi keasaman lambung ibu itu kecenderungannya netral meskipun tidak minum obat penetral asam lambung. Anggap saja kalau lambung kalau air itu yang dimaksud netral air itu kan 7 itu ya, itu netral. Nah ibu ya kurang lebih pH-nya antara 4 sampai 5 gitu. Itu kalau nggak minum obat penetral asam lambung. Kalau minum penetral asam lambung ya mungkin bisa mendekati 6 atau 5 gitu, semakin netral lagi. Perut jadi rusak lah. Iya, karena kan lambung yang asam itu kan tujuannya untuk mengolah makanan. Dia asam kuat, HCl, asam klorida. Itu untuk ketika makanan masuk itu dari mulut ke kerongkongan masuk ke lambung, dia akan dihancurkan sama asam HCl tadi, asam lambung tadi. Nah, kalau kondisi lambung ibu ada luka, radang, dan ibu mungkin tidak konsumsi obat, itu secara hormonal otak memerintahkan agar produksi asam lambung itu dikurangi. Itu sudah otomatis meskipun ibu tidak konsumsi obat-obatan lambung ya. Nah apalagi kalau konsumsi obat-obatan lambung ya tambah parah lagi netralnya, sehingga ibu makan segala sesuatu itu tidak bisa diolah. Akibatnya ibu makan dibuang ke feses. Jadi satu, keadaan ibu ada gangguan lambung itu satu mengakibatkan selera makan itu juga sudah berkurang. Satu, biasanya rata-rata begitu. Walaupun ada juga yang tidak selera makannya masih biasa saja. Tapi kebanyakan kalau sudah gangguan lambung selera makan berkurang. Terus kedua, sudah makannya sedikit, gagal di metabolisme lagi, dibuang ke feses. Hanya sedikit yang naik ke peredaran darah, malahnya nutrisi ibu kurang. Nanti lama-lama ya jadi kurus gitu kan, kurang nutrisi kan, malnutrisi gitu. Itu Bu. Iya. Saya sekarang punya saya memang ada kolesterol, LDL tinggi. Mata saya dah jadi kabur, tak bisa nampak lagi, makan dah tak selera. Tapi pergi doktor dia kata okey saja, tak ada pun masalah. Tetapi yang ibu keluhkan sekarang ini minimal itu ibu pasti ada gangguan lambung, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Nah, karena semua penyakit degeneratif itu kan awalnya dari gangguan lambung, Bu. Dari gangguan lambung yang gagal diobati. Akhirnya penyakit-penyakit degeneratif itu akan datang semua. Hanya masalah waktu aja. Kalau gangguan lambung tidak segera diselesaikan, apalagi salah pengobatannya dengan menetralkan asam lambung, ya tinggal masalah waktu. Nanti penyakit-penyakit degeneratif itu akan muncul semua. Awalnya mungkin hipertensi atau hipotensi, kan ada yang hiper, ada yang hipo. Terjadinya plak. Nah, nanti berikutnya ya macam-macam tadi. Macam-macam penyakitnya. Bahwa segala macam penyakit berawal dari al-baradah, yaitu pencernaan lambung. Ya, kondisinya semakin teruk itu masalahnya sekarang nih. Kondisinya dah sampai otak pun tak boleh nak recall apa. Ya selama ini
pengobatan Ibu dengan cara apa? Konsumsi apa? Konsumsi vitamin saya banyak, macam satu mangkuk tu vitamin saya makan hari-hari. Tapi macam tak tahulah, saya makan vitamin, saya jaga makan, saya hanya makan rebus, saya tak makan. Ibu makan yang baik, anggap ya, vitamin dan suplemen itu baik. Tetapi yang ngolah itu semua di mana? Kan lambung yang ngolah. Kalau lambungnya, pabriknya pengolah yang pertama kali itu mesinnya rusak dalam tanda kutip ya, maka kan otomatis produksinya gagal dong. Apapun yang masuk yang bagus-bagus tadi, yang dinaikkan di peredaran darah cuma 25%, kasarnya gitu. Yang 75% kebuang ke feses. Kenapa? Karena mesin utamanya untuk memproduksi makanan jadi nutrisi itu bermasalah. Betul. Jadi pengobatan itu tidak bisa secara parsial-parsial. Jadi namanya pengobatan itu dari hulu ke hilir, dari A sampai Z. Nah, hulunya di mana? Hulunya ada di lambung. Hilirnya di mana? Hilirnya ada di ruang bakar sel, di mitokondria. Di situ tempatnya dibikin ATP, adenosin trifosfat, yaitu mata uang di tingkat sel. Kalau ATP-nya nanti dihasilkan banyak, maka kita bisa bermacam-macam, bisa berkegiatan, bisa untuk recovery tubuh, bisa untuk pengobatan sel-sel, regenerasi. Yang penting dapat ATP banyak. Nah, untuk mendapatkan ATP banyak, itu hambatannya banyak. Satu, dari lambung. Kalau gagal mengolah, gagal produksi, ya sudah, otomatis gagal ATP-nya. Seandainya pun itu sudah bagus, itu belum selesai, Bu. Di peredaran darah itu juga ada plak. Di peredaran darah juga ada plak. Nah, kalau misalnya lambungnya sudah bagus, di peredaran darah ada plak-plaknya nggak dibersihkan, kan terhambat juga sistem transportnya. Nutrisi tadi kan berjalan menuju ke sel. Nah, ibarat kata kayak di bawah mobil. Nah, di tengah perjalanan itu banyak hambatan. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, nanti itu belum kalau itu pun sudah bagus. Nanti di dinding sel, di rumahnya sel, kalau ada plak juga, masuknya juga sulit. Jadi yang namanya pengobatan itu harus dibereskan semua, dari titik ke titik tadi itu diselesaikan. Nah, kalau kita ngobati itu secara parsial-parsial, tidak memahami metabolisme tubuh secara keseluruhan, secara holistik, maka ya gagal. Hanya sifatnya baik di ujung-ujung saja atau di hilir saja. Padahal yang namanya pengobatan itu dari awal sampai akhir, sampai bisa menghasilkan ATP yang baik, yang optimal, adenosin trifosfat. Ya udah, pengobatannya dari lambung dibenahi, di peredaran darah yang ada plak-plaknya diurai, kemudian plaknya itu nanti dimakan sel, pada tingkatan membran sel, plaknya juga dibenahi, gitu sampai ujungnya ada di ruang bakar sel, mitokondria. Nah, kalau itu sukses, berhasil, ya sembuhlah orang tadi. Tapi kalau endingnya gagal, gagalnya itu bisa di beberapa lokasi kan, ya sudah gagal juga. Gitu, Bu. Untuk konsultasi, silakan bergabung di grup WA yang ada di bio. Body Kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.